Hello everyone, hello Miss May. My name is Logedia Adelia Elenjianti. You can call me Adelia. Today I would like to tell you about the Merdeka Belajar Kurikulum. Untuk nomor 1, apa yang kalian pahami tentang kurikulum? Nah, pengertian kurikulum seperti kita ketahui merupakan salah satu unsur terpenting dalam dunia pendidikan. Ini adalah panduan sistematis yang menentukan bagaimana ilmu pengetahuan dan keterampilan akan disampaikan kepada siswa dalam suatu lembaga pendidikan. Melalui kurikulum, para pendidik memiliki peran kunci dalam membentuk pengalaman belajar siswa, mengidentifikasi tujuan pendidikan, dan memilih metode pelajaran yang sesuai. Untuk nomor 2, mengapa saat ini pendidikan memerlukan diterapkan kurikulum merdeka? Kebijakan kurikulum merdeka bertujuan untuk memulihkan pembelajaran yang menurun. Dalam pemulihan pembelajaran, sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang dipilih. Dengan kurikulum merdeka, para pendidik dapat memperkuat budaya refleksi, budaya belajar, dan berbagai sesama pendidik. Kurikulum merdeka dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Kurikulum merdeka mentransformasi praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sehingga diterapkan dapat meningkatkan hasil belajar, literasi dan numerasi, dan membentuk karakter pelajar sepanjang hayat. Nomor 3, apakah tujuan utama kurikulum merdeka dijadikan opsi dan tidak secara langsung ditetapkan untuk semua jenjang pendidikan di sekolah? Ada beberapa hal yang mendasari mengapa saat ini kurikulum merdeka masih menjadikan opsi. Yang pertama, Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa satuan pendidikan memiliki kewenangan serta tanggung jawab untuk melakukan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Kerangka dari sebuah kurikulum memang disusun oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Akan tetapi, satuan pendidikan yang juga gurulah yang bertugas dalam mengoperasionalisasikan dan mengimplementasi kerangka kurikulum telah disusun oleh pemerintah pusat. Alasan lainnya mengapa kurikulum merdeka baru menjadi opsi adalah perlu dilakukan sosialisasi dan penyesuaian terlebih dahulu sebelum kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional. Pendekatan bertahap ini memberi waktu bagi guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan untuk belajar. Nomor 4, apakah kriteria sekolah yang bisa menerapkan kurikulum merdeka? Kriterianya ada 1, yaitu berminat menerapkan kurikulum merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Kepala sekolah atau madrasah yang ingin menerapkan kurikulum merdeka dan diminta untuk mempelajari materi yang disiapkan oleh Kemendikbudristek tentang konsep kurikulum merdeka. Selanjutnya, jika setelah mempelajari materi tersebut, sekolah memutuskan untuk mencoba menerapkannya, mereka akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan sebuah survei singkat. Jadi, prosesnya adalah pendaftaran dan pendataan, bukan seleksi. Nomor 5, bagaimana bentuk struktur kurikulum dengan penerapan kurikulum merdeka dan jelaskan contohnya. Struktur kurikulum merdeka didasari ada 3 hal, yaitu berbasis kompetensi, pelajaran yang fleksibel, dan karakter Pancasila. Yaitu ada beberapa prinsip pengembangan struktur kurikulum merdeka. Struktur minimum, struktur kurikulum minimum ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, satuan pendidikan bisa mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. 1 jam pelajaran di SD adalah 35 menit, di SMP adalah 40 menit, dan di SMA adalah 45 menit. Otonomi kurikulum memberi kemerdekaan pada satu pendidikan dan guru untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Sederhana, perubahan dari kurikulum sebelumnya dibuat seminimal mungkin, namun tetap signifikan.
Tujuan, arah perubahan, dan rancangan dibuat jelas sehingga mudah dipahami di sekolah dan pemangku kepentingan. Gotong royong. Pengembangan kurikulum dan perangkat ajar adalah hasil kolaborasi puluhan institusi, diantaranya Kementerian Agama, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Nah, the conclusion. The Merdeka Belajar curriculum is an innovation in Indonesian education with aims to development student learning potential and interests. This curriculum gives student freedom. That's all about my presentation. Thank you.